Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi terkait bagaimana caranya kita membuat suatu aplikasi Android menggunakan tools berbasis online. Pada kali ini kita akan membuat aplikasi menggunakan MIT App Inventor. Sebenarnya banyak cara untuk membuat suatu aplikasi Android ya. Bisa kalau offline Anda bisa menggunakan Android Studio. Kemudian Anda bisa menggunakan Flutter yang Anda combine dengan Visual Studio Code. Kemudian kalau online, selain MIT App Inventor, Anda bisa menggunakan Codular juga bisa, itu pengembangan dari MIT. Pada kali ini yang kita bahas terkait MIT App Inventor. Kita mulai membuat satu aplikasi dari nol ya. Pada pertemuan ini, target kita adalah membuat suatu form login seperti ini. Jadi kalau ini kita jalankan, kebetulan ini sudah saya terkoneksikan dengan emulator. Saya jalankan seperti ini. Ini nanti kalau misalkan ini kita tulis, tadi sudah saya kasih nama username COVID, untuk passwordnya adalah 19. Kalau login, nanti tolong didengarkan ini apa. Nah, ada kata-kata benar bro gitu ya. Itu sebenarnya dari smartphone Anda nanti itu keluar suara seperti itu. Karena ini saya simulatorkan, saya simulasikan menggunakan simulator punyanya MIT App Inventor, maka tampil di sini. Seperti ini nanti hasil target kita nanti seperti ada checkbox-nya, nanti ada sedikit perubahan di gambar. Oke, langkah awal yang harus Anda lakukan, yang pertama adalah Anda masuk ke ini, saya minimize dulu. Anda masuk ke situsnya MIT App Inventor. Kalau misalnya saya close saja dulu, saya masuk sini, search saja MIT App Inventor. Nah, ini ada klik, kemudian ada create apps ya nanti. Sebenarnya di sini ada beberapa tutorial juga yang diberikan oleh App Inventor. Anda bisa belajar dari sini juga, mulai step by step seperti ini. Nah, ini untuk mempersingkat, saya create apps. Kemudian nanti kalau Anda belum login, nah, nanti Anda harus login dulu menggunakan email ya, menggunakan email Anda. Saya close dulu. Oke. Nah, kebetulan project yang sudah ada, yang sudah saya buat adalah form login seperti ini, secara otomatis nanti masuk ke sini. Kalau belum ada sama sekali projectnya, ini kan sudah banyak ya. Kalau belum ada sama sekali, maka yang harus Anda lakukan adalah create new project atau start new project. Misalkan Anda kasih nama project name-nya login form ini ya. Project name-nya login form. Oke. Kemudian Anda akan melihat tampilan seperti ini. Ada, ada menu untuk palette, ada viewernya, ada komponennya, ada properties. Ya. Untuk bagian palette ini nanti ini terkait aset-aset yang akan Anda gunakan dalam membuat suatu aplikasi. Misalkan di user interface, itu ada button, ada checkbox, ada date picker, dan sebagainya. Kemudian ada layout, ada horizontal arrangement, ada horizontal scroll arrangement, dan seterusnya. Kemudian ada media, ada camcorder, ada kamera, ada text to speech, ya nanti akan kita pakai. Ada speech recognizer, ini menggunakan atau memanfaatkan fasilitas dari OK Google kalau Anda perhatikan nanti.
Kemudian ada drawing. Jadi kalau Anda ingin membuat suatu animasi atau membuat game misalkan ya, layout Anda harus dalam menu atau dalam bentuk kanvas. Jadi kalau masih dalam bentuk layout tidak bisa kita gunakan. Kita harus menggunakan kanvas nanti. Kemudian ada maps. Di sini ada keperluan terkait bagaimana cara nanti kita membuat suatu aplikasi yang ada atau memanfaatkan mapping. Anda memanfaatkan map atau misalkan Anda gunakan Google Map gitu ya. Kemudian untuk menu sensor, ini terkait sensor-sensor yang bisa kita gunakan, tapi ini sangat tergantung dengan smartphone yang Anda pakai. Ya, kalau misalkan tidak ada akselerometernya tidak bisa digunakan. Jadi ada akselerometer, ada barcode scanner, barometer, clock, dan seterusnya. Ada termometer juga. Kemudian ada sosial itu nanti bisa kita gunakan Twitter, kemudian kontak picker, jadi nanti ngambil kontak yang ada di kontak HP Anda, email picker dan sebagainya. Kemudian ada storage. Nah, khusus bagian storage ini nanti kita akan mempelajari terkait bagaimana cara menyimpan data, baik itu bersifat internal di HP, ya, atau eksternal. Eksternal itu bisa menggunakan CloudDB yang punyanya MIT sendiri ya. Ada yang menggunakan TinyDB ini internal, ada yang TinyWebDB ini juga punyanya MIT App Inventor. Dan nanti kita akan menggunakan Firebase juga untuk storage datanya, untuk penyimpanan datanya. Kemudian untuk connectivity ada activity starter, ada Bluetooth client, ada Bluetooth server. Nanti terkait koneksi dengan misalkan ya perangkat HC05 gitu ya, perangkat Bluetooth, hardware Bluetooth itu bisa Anda gunakan Bluetooth client ini. Kemudian ada komunikasi serial, ini yang baru sepertinya ini. Kemudian kalau Anda mempunyai Lego, Anda bisa gunakan ini. Jadi ada beberapa tools yang digunakan untuk memfasilitasi ya antara MIT Inventor atau smartphone Anda dengan Lego. Kemudian eksperimental, ini kita gunakan Firebase nanti. Di storage di sini, kenapa? Sebenarnya ini Firebase ini masuk dalam kategori storage seperti ini. Cuma karena Firebase ini tidak, servernya itu tidak dipunyai atau tidak dimiliki oleh MIT App Inventor, maka dia dimasukkan ke eksperimental. Firebase ini kan punyanya Google. Kemudian extension. Jadi di MIT App Inventor itu support untuk misalkan Anda membuat suatu extension sendiri gitu ya. Karena di sini kan sangat terbatas. Jadi kalau Anda punya atau membuat suatu extension sendiri, maka nanti Anda import extensionnya di sini. Ada bagian sendiri dan sudah ada tutorialnya sebenarnya untuk membuat suatu extension. Oke, itu tadi bagian palette. Kemudian di bagian viewer itu ini tampilan dari nantinya ya, dari smartphone Anda. Jadi ada size-nya, ada tablet, ada monitor size, ada phone size. Sayangnya ukurannya height-nya itu 505, width-nya itu 320. Kemudian sampingnya lagi ini komponen, ini terkait komponen-komponen yang ada di dalam aplikasi nanti. Itu kan Anda menggunakan beberapa palette di sini, kemudian nanti komponen-komponen ini nanti akan tertampil di sini. Jadi ya, di sini nanti bisa kita ganti namanya, kita rename gitu ya. Kali ini screen-nya. Nanti di dalamnya bisa kita rename se jadi kita bisa rename ya, semau kita gitu ya. Kemudian
Oke, di sini juga ada bagian terkait upload file. Ini nanti terkait aset-aset yang akan Anda gunakan. Misalkan ada aset gambar, ada aset icon, ada aset eh, ya gambar, misalkan gambar dalam bentuk PNG, dalam bentuk JPEG dan sebagainya. Harus jelas ya nanti. Karena nanti aset-aset media yang di sini nanti akan kita gunakan. Bisa jadi kita gunakan sebagai background, bisa jadi kita gunakan sebagai image source-nya nanti ya. Kemudian di bagian kanan sendiri ini adalah properties. Properties ini eh, fungsinya untuk mengubah parameter-parameter yang dipunyai oleh komponen-komponen ini ya. Jadi karena beberapa komponen yang ada di palette ini nanti kita masukkan, kemudian muncul komponennya itu bisa kita adjust, kita bisa ganti, entah itu lebarnya, panjangnya, atau visible-nya, non-visible seperti itu menggunakan properties. Ya, nanti kita sambil belajar, kita masukkan beberapa palette. Oke, kembali ke awal target kita adalah membuat suatu form login. Ya, di form login nanti kalau paling tidak kita butuh beberapa screen kan. Kita butuh minimal 2 screen. Screen pertama itu untuk menu loginnya, form loginnya. Screen kedua itu nanti untuk main formnya atau nanti screen atau form yang akan dituju jika loginnya sukses. Oke. Yang pertama kita masukkan adalah layout. Kita masukkan layout ini fungsinya apa? Agar aset-aset atau komponen-komponen yang ada di dalam aplikasi nanti tertata dengan baik. Jadi kita perlu layouting namanya ya. Nah, di sini ada beberapa layout, ada model-model layout ya. Kalau horizontal arrangement itu digunakan untuk apa gitu ya. Kalau vertical arrangement itu digunakan untuk apa gitu ya. Nanti kita coba satu-satu. Untuk horizontal arrangement, coba ya kita masukkan di sini ya. Kemudian kita set ya, terus saja. Untuk horizontal arrangement, kita set untuk width-nya itu fill parent saja, biar lebarnya sama. Kemudian height-nya ini kita ambil aja 30% dari total height-nya ya. Oke, ini yang horizontal arrangement. Kemudian bawahnya ini ada vertical arrangement. Sama, kita width-nya bikin fill parent saja. Kemudian height-nya kita pakai 30% saja. Oke. Nah, yang membedakan apa yang teratas yang bawah kita cek di dalam horizontal arrangement kita masukkan lagi layout lagi. Nah, gini. Kemudian kita atur width-nya menjadi 30%. Height-nya bikin fill parent saja. Ya. Jika kita ingin memasukkan lagi layout lagi, maka dia akan nyamping. Ya. Height-nya fill parent. Nah, seperti ini. Kita masukkan lagi, dia akan nyamping. Fill parent. Nah, ini ya. Sedangkan untuk yang vertical arrangement ini, jika kita masukkan di dalamnya, misalkan ini, nah, ini kita width-nya ini sama misalkan ya 30% ya. Height-nya otomatis. Dan kalau kita ingin masukkan lagi, maka dia nggak di sampingnya, tapi ada di bawahnya. Ini. Karena ini tadi kita setting 30% ya, tapi otomatis saja lah. Jadi kalau layoutnya itu sifatnya vertical arrangement, maka nanti aset yang ada atau komponen yang ada di dalam layout vertical arrangement ini nanti dia akan sifatnya dari atas ke bawah. Kalau yang horizontal itu dari samping ya, kiri ke kanan. Ya, penataannya, layoutingnya seperti itu. Ini sangat tergantung dari penggunaannya nantinya.
Untuk horizontal scroll arrangement atau vertical scroll arrangement itu sama dengan basicnya. Misalkan horizontal scroll ya nanti sifatnya horizontal, cuma ada scrollnya di sini. Oke, kita ada lagi ini. Misalnya. Nah, nanti kalau ini kita buat width-nya, fill parent, kemudian ini fill parent juga. Nanti di aplikasinya atau pada saat Anda install di smartphone, nanti di sini muncul scroll bar. Di sini muncul scrollnya. Kita coba ya. Karena kita masih online ini kan ya. Nanti kita, oh ini baru tadi ya. Oke, kita konekkan. Oh iya, nanti saja lah. Intinya pada saat Anda masukkan horizontal scroll arrangement itu nanti otomatis di samping kanan ini nanti sifatnya ada scrollnya. Ya, itu yang horizontal sama vertikal. Sekarang kalau yang table arrangement, nah ini, misalkan ini kita buat width-nya fill parent, ini, kita nanti masukkan table arrangement di dalam ini kita buat fill parent aja width-nya. Kolomnya misalkan kita buat 3, barisnya 2, ini ya. Kemudian jika kita ingin masukkan komponen, misalkan label gini ya, kita masukkan sini. Oke. Ini misalkan kita kasih nama username gitu ya, username. Nah, nanti kita ganti username ya di sini. Saya tulisannya username. Teks ini ada ganti aja username. Kemudian ini masukkan lagi. Ini. Ingat di sini kolomnya tadi di tabel ini kan ada 3 kolom. Yang ini kita buat 2. Kemudian label lagi. Kita masukkan sini. Oh sorry, jangan taruh sini. Taruh sini aja. Kemudian kita masukkan lagi ini password. Oke. Kemudian label lagi sini. Nah, ini agar rapi, maka Anda buat aja, pastikan aja untuk username-nya, untuk width-nya itu misalkan atau pixel ya, bisa pixel 30 gitu ya, 30 pixel. Atau Anda lebarin lagi lah di 50 misalkan. Cukup sini. Atau Anda pesan lagi 100. Nah, ini ya. Kelihatan. Kemudian tingginya, misalkan Anda atur juga 50. Tanyakan mungkin 20 mungkin ya. Nah, ini. Kemudian password juga tingginya Anda atur 20. Nah, sama juga ya. Ini juga sama. Intinya biar sama saja. Kemudian username itu kita masukkan text box di sini. Nah, ini ya. Kemudian kalau password itu kita gunakan password text box. Ini width-nya, karena ini satu baris ya, dia bisa ngikut dari baris yang sisi kiri. Kemudian untuk ini tadi lebarnya 100 pixel ya. Kemudian ini 30 height-nya, width-nya kita buat 10 saja lah. Nah, cukup yang atas sebenarnya bawah ngikut. Ini kita buat fill parent, height-nya
teman saja lah yang ikut sampingnya, widthnya aja kita buat fill parent. Kemudian ini juga sama, widthnya kita buat fill parent. Oke. Kemudian untuk table, untuk horizontal arrangementnya, untuk height-nya, ini bisa kita atur saja agar lebih menarik ya. Misalkan 30%. Nah, ini. Kemudian ini row-nya 2, bisa jadi Anda tambahkan satu lagi. Kemudian width-nya fill parent, height-nya bikin aja fill parent. Nah, di sini nanti masih ada jeda, ya, ada spasi lah intinya. Anda karena ada satu baris kan ya, yang ini kan 3 baris. Kita masukkan aja sini. Nah, ini Anda bisa hilangkan. Kemudian di bagian tabel ini ya. Ini height-nya Anda tambah saja gitu ya. Misalkan 10 pixel. Dan ini bisa Anda buat height-nya otomatis. Bisa otomatis. Nah, gini ya. Oke, ini nanti di tampilan MIT AP Inventor ini kelihatannya kan nggak sama ya. Jadi kalau nanti pada saat kita coba ya, kita coba di emulatornya, seharusnya nanti sama karena ini fill parent, ini juga fill parent. Kemudian tabelnya juga kan, width-nya juga fill parent. Sekarang di screen ini bisa kita atur di dalamnya itu eh, kita set untuk horizontalnya itu ada di kiri, kanan, atau sifatnya seperti margin itu ya. Bisa di kayak ini. Kalau misalkan kita atur di center ya, untuk horizontalnya, berarti nanti ini di center. Kemudian kalau line vertikalnya, kalau top ya kita mulai dari atas, kalau center ya nanti ada di tengah. Nah gini, kalau bottom ya di bawah gini ya. Kita pakai aja center gini ya. Dan yang ini kita delete semua. Oke, cuma ada satu. Kemudian ini yang horizontal arrangement satu ini juga kita bisa atur range lines vertikalnya, center misalkan, horizontalnya juga center. Sama. Jika kita ingin menambahkan satu gambar, ya, kayaknya agak terlalu besar ya, bisa kita kecilin lagi lah height-nya. Bisa kita kecilin. Oke. Kemudian ini di dalam horizontal arrangement ini kita masukkan komponen image. Masukkan sini. Nah, oke, untuk width-nya kita buat fill parent. Kemudian untuk height-nya juga kita buat fill parent. Maksudnya fill parent ya sesuai dengan posisinya di atasnya. Kalau ini kan horizontal arrangement ya, berarti nanti dia menyesuaikan dengan horizontal arrangement ini. Oke, berhubung ini kok picture-nya belum ada, maka kita upload saja. Uploadnya bagaimana ya? Tinggal upload aja file seperti ini, kita adjust file, kemudian kita atur misalkan di search dua ini ya. Oke, kita masukkan. Ini tinggal nanti akan masuk di sini. Nah ini otomatis. Dan ada OK saja. Nah muncul di sini. Oke. Kemudian yang belum ada kan button ya. Dan belum ada. Kita tambahkan saja. Jangan lupa harus ada layoutnya biar rapi nantinya. Kita pakai horizontal arrangement saja semuanya. Kemudian kita set untuk width-nya itu fill parent, height-nya bisa otomatis saja nggak apa-apa. Baru kita tambahkan komponen button. Nah, dan ini kita isi sign in.
Kemudian ingat, ini kita bisa atur terkait lines-nya, vertikalnya center, horizontalnya center. Kemudian kalau kita ingin membesarkan ini ya, sign in ya, buttonnya, kita tinggal bikin width-nya aja. Ya. Mau di fill parent kan, kalau fill parent kan ya selebar ini. Oke, ini nggak apa-apa ya. Oke, sampai sini sudah selesai kita layouting screen 1 untuk form login-nya. Di mana ada username, ada password, ada sign in. Oke. Kemudian di eh, di info yang pertama tadi kita akan buat suatu aplikasi di mana kalau misalkan aplikasi ini sukses untuk loginnya, maka nanti ada suara kan ya, ada suara yang muncul, maka kita manfaatkan ini ganggu saja gambar ini ya. Kita manfaatkan ini media ya, text to speech. Ini masukkan sini aja. Nah, gini ya, kita drag ke sini, text to speech. Satu. Kemudian ini speech-nya satu, speech rate-nya satu, ya di default saja lah. Oke. Nah, sampai sini sudah cukup ya. Ada username, password, sign in. Oke, langkah kedua adalah Anda jangan lupa bikin layout satu lagi atau bikin screen satu lagi untuk main-nya, main form-nya. Bukan ini main gitu aja lah ya. Oke. Nah, kita akan bikin satu lagi di sini. Kita jadikan ada checkbox ya. Langsung ada gambarnya juga. Jangan lupa masukkan layoutnya, bikin aja horizontal, kemudian ada bikin width-nya itu, sorry, width-nya itu fill parent. Nanti kita masukkan checkbox ya. Kita buat horizontal arrangement biar eh, mudah, karena kalau ini kita taruh sini, itu, ini kita buat width-nya 20%. Kemudian, kebesaran ya, 10% aja. Top-nya ini center. Nah, ini kita bisa rubah, misalkan ini kucing gitu ya. Ini width-nya bisa kita atur karena ada, nanti kita bikin 3 checkbox, maka buat persentase aja width-nya ini 30%, 23%. Kemudian ada checkbox lagi, masukkan lagi sini. Ini kita, misalkan ini trend kereta gitu aja ya, bersama bahasa Indonesia ya, kereta. Dan kita masukkan satu lagi, ini mobil. Tinggal kita buat width-nya jadi 33%. Yang ini juga sama, kereta width-nya 33%. Nah, ya. Kemudian kita masukkan layout lagi horizontal ini untuk memasukkan button. Width-nya bikin fill parent. Oke, kemudian kita masukkan button ini ya. Buttonnya ini fill parent saja. Oke. Dan kemudian ini misalkan proses gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan layout lagi di bawahnya sini. Ini kita buat full aja. Width-nya fill parent. Kemudian height-nya juga fill parent.
Kemudian di dalamnya kita masukkan image. Ini ada tentang skill picture to fit, maksudnya nanti gambarnya itu biar fit di image-nya ini nanti ya. Nanti secara otomatis nanti di fitkan dengan aset atau komponen image satu ini. Ya, picture-nya biarin kosong di sini ya. Kemudian width-nya fill parent saja. Ya, fill parent. Kemudian nanti height-nya juga fill parent. Ya. Untuk background button juga bisa Anda ganti. Ya, misalkan di sini background color-nya blue gitu ya, atau nanti gray atau bisa juga yellow biar kelihatan. Oke. Ini dari sini kita sudah bikin screen 2 yaitu main yang nantinya pada saat login formnya itu berhasil, maka screen yang dituju adalah screen ini ya. Oke, kita kembali ke screen 1. Screen 1 kan ini. Ini tadi jangan lupa untuk di skill picture. Nah, kalau misalkan stretch ya, ternyata melebarnya nggak sesuai stretchnya, maka Anda balikan lagi aja seperti ini, tidak masalah. Begitu pula yang tadi ya, di image yang di screen 2 atau di main screen tadi, bisa Anda lakukan seperti itu. Oke, ini kalau kita coba cek di emulator, oh iya, bagi yang belum mempunyai emulator, maka caranya Anda masuk ke ini, Anda search aja nanti di MIT App Inventor, atau nanti Anda masuk ini App Inventor MIT Edu Explore AI2 Windows. Anda eh, masuk ke sini. Kemudian Anda cukup download ini, download the installer ini, ya. Nanti Anda klik ini, nanti secara otomatis nanti di download. Karena saya sudah download, maka saya cancel aja. Oke, saya cancel. Nanti tinggal Anda install saja, ya. Anda install. Kemudian, oke, tampilannya seperti ini. Oh, ini agak kurang bagus ya. Harusnya ada jeda di sini ya. Di sininya tadi kan satu ya. Nah, ini sebenarnya kan bagus ya, tapi ternyata pada saat kita menggunakan ini ternyata jelek, nggak ada jedanya. Nah, nanti kita rubah di sini. Oke, kembali lagi. Pada saat Anda selesai instalasi ini nanti, Anda akan disuruh untuk update nanti. Jadi usahakan akses ke internetnya, karena ini menggunakan MIT App Inventor itu kan juga akses online. Maka nanti silakan diupdate untuk simulatornya. Oke, kita coba membenahi ini ya, di layoutnya ini. Kita tambahkan saja layout di antara ya. Ini di antaranya. Nah, gini. Ini bisa kita ubah untuk width-nya dengan fill parent. Height-nya kita bisa atur pixelnya. Misalkan kita kasih jeda 15 pixel. Di sini secara otomatis nanti dibuat seperti ini. Oke, kalau ini dirasa cukup, nah ini kan baik, apa misalkan ini dirasa cukup, maka ya sudah nggak usah dibenahi lagi. Nah ini kan sudah bagus kan ya tampilannya. Oke, lihat di sini ukuran dari text box sama password text box-nya sama kan ya, meskipun di sininya nggak sama. Oke, tinggal ini harusnya ngepol ini. Kita coba cek di sini. Untuk table arrangement-nya,
width-nya fill parent, horizontalnya ini width-nya fill parent, harusnya sesuai ya, atau kita cek di sini. Ini kita buat saja width-nya ya, karena tadi 30, ini 30 pixel, oh sorry 100 pixel width-nya, kemudian yang ini 10 pixel, atau Anda bisa gunakan dengan pixel ya. Persen mungkin ya, persennya ini dibuat 30% ya, kemudian yang ini Anda buat 10%, oh kebesaran, Anda buat 5% gitu. Oke, yang ini bisa Anda buat biar 100% ya 65 ya. Oke, kita cek saja di sini. Secara otomatis dia akan generate ya, generate layoutnya. Oh, kalau ini full berarti harus kita kasih jeda ya di sininya biar nggak full karena 100% mentok antara pinggir dengan pinggir eh, horizontal arrangement-nya. Jadi bisa kita atur di sini tidak 65%, 60% saja. Jadi ada cukup space-nya untuk text box-nya. Jadi antara text box dengan sampingnya itu ada space. Sebenarnya begitu juga sama dengan ini. Ini bisa sebenarnya Anda tambahkan satu lagi kolom juga bisa untuk merapikan gitu ya. Samping kiri nanti Anda buat kosong saja. Kita Anda kasih width-nya misalkan 5% gitu ya, biar sama dengan yang ini. Jadi nanti ini juga kan samping kanan juga ada 5%. Jadi masih ada jeda. Oke, tidak masalah. Kemudian kita masuk ke blocks-nya. Kita masuk ke sini. Ingat di sini, di bagian komponen ini kan banyak ya asetnya ya. Label-label kita kasih nama saja mungkin ya. Ini textbook 1 ini kita kasih nama username text ini ya, username txt. Yang password ini password, kemudian sign in ini kita ganti ke sign in. Oke. Yang harus kita lakukan adalah kita membuat kode atau kita membuat program. Di sini bukan program sebenarnya, ini hanya menyusun puzzle. Kita membuat di blocks-nya, nanti kita cari yang bagian button ini saja intinya, sign in. Sign in kita cek di sini di bagian screen ini ya. Kita cek sign in. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada klik, ada got focus, ada long click, less focus dan seterusnya. Kita pilih yang klik aja. Jika button itu diklik, maka dia akan melakukan aksi apa gitu ya. Kalau yang got focus itu nanti jadi kalau misalkan tidak perlu diklik gitu ya, nggak perlu ditekan, hanya dari Anda atau kursornya itu masuk ke area button sign in, maka nanti dia melakukan aksi yang ada di dalamnya ini. Kalau long click maka dia harus perlu ngeklik yang lama. Kalau lost focus maka kalau yang got tadi kalau mulai masuk ke misalkan ada kursor masuk ke buttonnya itu, maka dia akan melakukan aksi. Kalau lost focus jika kursornya nanti keluar dari button, maka dia akan melakukan aksi yang ada di dalam when sign in ini. Kalau touchdown maka pada saat ditekan itu dia akan melakukan apa? Kalau touch up itu nanti kalau dilepas itu melakukan apa? Yang kita
proses sekarang kita menggunakan when sign in click. Ini button ya. Kemudian yang harus kita lakukan apa? Kita harus, kan ada password sama username kan ya. Kali ini kita menggunakan apa? Kita membuat suatu form login yang bersifat statis ya. Jadi enggak dinamis. Di mana parameter username sama password atau variable username sama password itu langsung kita isikan di dalam codingannya. Beda kalau yang sifatnya dinamis, maka kita bisa adjustable nilai atau variabel yang di dalam username-nya itu ataupun di passwordnya. Yang harus kita lakukan adalah kita mengkomparasikan ya. Jika username sama password itu sama, maka dia harus apa? Ya. Maka kita lakukan adalah if, masukkan di sini. Nah, masukkan sini. If apa? Kita masukkan karena parameter itu harus ini dan ini gitu ya, antara username dengan password itu harus sama, maka harus kita klik. Nah, kita masukkan username dan password harus sama. Nah, dua-duanya harus sama. Kalau nggak sama kan nggak bisa. Maka kita masukkan lagi di sini, logic lagi maksudnya ya. Ini sama dengan satu lagi juga ini sama dengan. Tinggal kita masukkan teksnya saja. Nah, tadi di bagian sini kan ada username teks ini kan ya. Nah, di sini kan banyak. Kita pakai yang teks karena sifatnya teks kan ya. Nah, username text ini masukkan sini. Nah, teksnya itu apa? Ya terserah kita. Misalkan tadi kalau password saya itu adalah username-nya itu adalah COVID, tinggal masukkan aja COVID ini. Kemudian yang sisi kanannya ini, N-nya itu kan password kan ya. Kita cek di sini password teks yang teksnya ini. Nah, ini jika sama dengan lagi di sini. Nah, ini misalkan passwordnya 19. Ya, selesai. Kemudian jika ini benar, maka apa? Jika ini salah, itu apa? Gitu. Nah, di sini tidak ada else-nya, maka kita masukkan else. Kita tekan aja sini, biru ini ya. Kita masukkan else. Nah, itu ya. Oke, jika benar, maka ada HP Anda nanti ngomong correct gitu ya. Password correct atau benar bro misalkan gitu ya. Ada tinggal cari aja text to speech ya. Text to speech untuk message-nya itu apa gitu ya. Kan banyak. Nah, masuk ke sini. Ingat text to speech-nya dulu baru nanti perintah selanjutnya ya. Nah, tinggal ada masukkan teksnya apa. Sini. Ini misalkan benar bro ya. Kemudian masuk ke control karena kita akan membuka form yang lainnya. Jadi kita open another screen di sini. Kita masukkan di bawahnya ini ya, masih dalam den ini ya. Kemudian screen name-nya apa? Kita cek di sini screen name main ya. Kita tulis saja di sini main. Oke. Kalau salah, kita tinggal copy paste scriptnya ini. Ini else-nya salah, Bang. Oke, sampai sini kita bisa coba. Kita coba di sini. Ini kan COVID ya. Kita tulis COVID. Di sini passwordnya 19. Kita coba sign in. Bener bro gitu ya. Oke. Nah, masuk ke sini ya. Kita back lagi. Oh, kita connect lagi nih. Oke. Kita connectkan lagi emulatornya.
Oke, kita tunggu emulatornya. Emulatornya pilihnya MIT App Inventor ini tidak seberat emulatornya Android Studio ya. Khusus untuk emulator, Anda itu juga bisa menggunakan emulator kalau misalnya Anda install Android Studio ya, Anda bisa menggunakan emulator yang lain. Misalkan Anda menggunakan Genymotion, itu juga bisa Anda gunakan untuk emulator yang lebih ringan ya. Kalau misalkan Anda install Android Studio atau Anda misalkan instalasi Flutter ya, Anda bikin aplikasi menggunakan Flutter untuk emulatornya, Anda bisa menggunakan Genymotion, versi yang lebih ringan daripada emulatornya Android Studio. Sangat terbatas karena sangat berpengaruh. Misalkan laptop Anda itu tadi misalkan kurang, misalkan RAM-nya speknya rendah gitu ya. Misalkan RAM-nya rendah, minimal kalau Android Studio itu paling enggak 8 GB gitu ya untuk RAM-nya, itu lancar. Kalau di bawah itu saya nggak menyarankan Anda membuat aplikasi yang offline itu menggunakan Android Studio. Anda buat aja yang berbasis online seperti menggunakan MIT App Inventor ini. Kalau laptop Anda itu nggak mendukung atau tidak support untuk tools misalkan Android Studio gitu ya. Oke, ini kita dari sini juga kita bisa masuk ke screen satu lagi gitu ya. Nih, nanti bisa masuk ke screen satu lagi. Oke, di bagian oh iya di screen di main kan belum kita proses nih. Kita masih di sini. Nah, ini kembali lagi ke sini. Oke ya, sampai sini kan sudah selesai untuk form loginnya. Tinggal kita masuk ke main. Kita masuk ke main, kita masuk ke main. Kita lihat desainnya seperti ini. Ini checkbox rename aja ya. Kucing gitu ya. Kucing. Begini aja. Kemudian ini checkbox 2 itu kereta. Kemudian checkbox 3 itu mobil. Oke, intinya gini, pada saat kita nyentang kucing, maka kalau kita proses nanti muncul gambar kucing. Kalau nyentang kereta kita proses gambar kereta. Kalau mobil kita centang, maka nanti kalau kita proses gambar mobil. Nah, asetnya kan belum ada nih, kita upload aja di kucing, mobil, kereta ya. Satu-satu berarti ya. Yang dulu, kemudian mobil, kemudian kereta, keren. Tuh, mobilnya belum. Ya, mungkin agak besar ini filenya. Tuh, besarnya ini. So, kita coba upload yang lainnya. Oh, ini bisa. Saya ada kucing, ada kereta, ada mobil. Kita masuk. Sekarang kita masuk ke ini kan buttonnya ini kita ganti ini proses. Proses. Oke, masuk sini. Kembali lagi kita cek button ini proses, button klik. Nah, sekarang if ya.
if ini control if then. Oke. Kalau yang kita ini ya, ini aja. Yang cek satu tadi misalnya kucing ini. Kucing. Nah, ini nanti jika kucing mana tuh? Kucing cek. Nah, ini. Nah, ini Anda bisa gunakan true aja mungkin ya. Ini ya. Jika teks gitu ya. Dengan kucing, maka apa gitu ya. Tinggal kita masukkan image satu, image satu, nah, ya. Ini, ini. Set image satu dot picture. Oh, sorry. Masuk di sini. If then ini benar, set image satu, set image ya. Set image satu. Nggak bisa ya, image satu, set image satu. Betul. Bukan di sini. Satu. Oh, kok animation? Ini tuh harusnya. Nggak bisa. Satu, tuh. Ini ganti namanya apa ya? Misalkan satu kucing ya, satu kucing, kucing tren sama car. Harus ini loh ya, .jpeg gitu ya, .jpg ya, .jpg. Ini kucing, .jpg, sorry, jpg. Ya, jika kucing yang tercek. Misalkan kalau else, if ini kita klik aja, copy. Jika kereta yang true, maka kita set di sini. Ini print. Kemudian else if lagi jika mobil yang tertentang ya. Dan nanti ini ya, kan enggak ya, train sama car. Kucing, train sama car. Jadi semua kan. Oke, ya sementara ini dulu kita cek di sini. Oh ya, ini belum ada backpress-nya ya. Backpress-nya kita
Ini. Oke, untuk backpress-nya, oh di sini. Di bagian screen ya, screen satunya. Di sini kan kita kasih nama main. Kalau di screen satu, ya screen satu. Di ini kita tarik backpress. Kemudian, ini fungsinya pada saat smartphone Anda pada mode screen main atau main screen ini ditekan backpress-nya, maka harusnya dia akan balik ke screen satu atau login form. Oke, kita open another screen. Name, saya kasih nama, ini apa ini? Screen satu ya. Screen satu. Ini. Oke. Jadi pada saat di backpress maka dia akan masuk ke screen satu. Begitu pula pada saat di screen satu, ya, jika kita tekan backpress-nya harusnya close application. Ya, close application. Oke. Sudah di codingnya sudah selesai. Oke, selanjutnya kita akan mensimulasikan hasil dari desain kita. Kita konekkan. Kebetulan ini sudah terkoneksi. Kita langsung cek di emulatornya. Oke, kita tulis sesuai ya username-nya dengan yang ada di sini nih. Nanti COVID. Kemudian passwordnya 19. Oke, kita sign in. Kemudian kita akan masuk ke sini ya, ke screen yang kedua, screen main. Secara otomatis di emulatornya juga akan berubah sesuai dengan desainnya. Oke. Kita coba kalau kita pilih kucing, kita proses, akan tampil kucing. Ya. Kemudian kita klik kereta, kita proses, akan tampil kereta. Kemudian klik motor, kita proses, tampil motor. Oke. Kalau tidak ada yang kita centang, kita proses, harusnya kan kosong ya. Kita coba tambah ini di bloknya. Kita geser dulu. Berarti selain ini semua ya, kita anggap kosong. Kita taruh else saja di sini. Oke, else. Maka yang harus kita lakukan adalah kita kosongkan. Kita kosongkan ini kita menggunakan visible saja biar gampang. Jadi di image satu kita cek visible, nah ini set visible. Kemudian kita true-kan ini. Oh sorry, kita false-kan. Jadi pada saat tidak ada yang kita centang, kemudian kita proses, kita klik proses, maka harus kita hilangkan. Nah, misalkan ini kan masih kita proses kalau ada centang. Kalau misalkan nggak ada, kita proses, harusnya kosong. Nah, kalau seperti ini, kalau misal kita klik centang lagi, maka tidak akan tampil. Ya, karena apa? Karena image satunya sudah kita non visible kan atau kita hidden. Nah, caranya gimana supaya tampil? Maka harus kita visibelkan dulu. Jadi di masing-masing pilihan ini kita copy saja sini, taruh di atasnya sini, kita serukan. Ini kita copy saja semua. Masuk sini. Ya, ini masuk. Ini. Oke. Jadi sebelum menampilkan gambar, maka kita harus tampilkan dulu image-nya. Jadi
Jadi komponen image-nya harus kita tampilkan dulu. Karena apa? Karena di sini pada saat tidak ada yang kita centang, kemudian kita proses, maka dia akan menghidden image-nya, komponen image-nya. Seperti ini harusnya tampil. Nah, tampilkan. Nah, kalau nggak ada yang kita pilih, kita proses, jadi kosong. Oke. Sekarang bagaimana caranya kalau kita mensimulasikannya itu menggunakan MIT App Inventor yang ada di aplikasi ya. Oke, nanti sambil saya tampilkan di videonya ya, saya akan coba menghubungkan antara aplikasi yang ada di HP, aplikasinya yang ada di HP itu MIT AI2 Companion. Jadi kita close saja dulu ini, kemudian kita reset connection. Nah ini muncul. Sekarang kalau Anda belum mempunyai aplikasi MIT App Inventor, maka Anda cari di Play Store. Anda klik aja seperti ini, cari MIT App Inventor. Ya. Jadi nanti tampil seperti ini. Ada aplikasi MIT AI2 Companion, kemudian Anda buka. Kalau belum terinstall ya install dulu, kemudian muncul seperti ini, Anda continue without WiFi, kemudian Anda koneksikan dulu di sini. AI Companion, kemudian ada QR code, kemudian Anda scan QR code dulu. Oke, scan QR code. Kalau sudah scan, maka nanti otomatis di web MIT App Inventor ini akan tampil progress bar seperti ini. Dan kalau ini sudah selesai, maka akan tampil langsung otomatis di HP. Tunggu sampai ini 100%. Oke. Langsung kosong kan ya. Nah kebetulan ini kita ada di main screen, maka tampilan di HP itu juga main screen. Kita tinggal tekan backpress saja untuk back ke menu login ini. Di sini kan otomatis ya. Nah, sekarang kita bisa tulis di sini username-nya COVID, kemudian passwordnya 19, kemudian kita sign in. Benar bro. Akan masuk di main screen, kemudian tinggal Anda pilih sesuai yang ada di textbooknya. Dan proses kucing ya tampil kucing, kemudian kalau kereta tampil kereta, kalau motor tampil motor. Ini yang tampil di layar HP saya. Ya. Kalau kosong kita proses ya kosong. Kalau ada lebih dari dua, lebih dari satu maksudnya, yang diproses ya yang pertama. Begini. Nah, ini ya. Karena hierarkinya kan dari programnya, di codingannya atau di blocksnya ini kan dari atas ke bawah, ya berurutan, ada kucing, ada kereta, dan ada motor gitu ya. Berurutan seperti itu. Oke, kita back press. Oke, kalau kita back lagi maka akan keluar aplikasi. Plus, nah kebetulan cara kita menggunakan simulator MIT ABB Inventor, maka tidak support ke situ. Jadi kalau misalnya ini Anda sudah install, maka akan close application. Ya. Oke, sampai sini dulu pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan dicoba ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.